Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Afdia Dila Kasfira. Di video kali ini, kita akan bersama-sama belajar untuk menilai sebuah pantun dari unsur intrinsiknya, yakni ada tema, amanat, pola baris, pola bait, dan juga rima. Dan nantinya akan kita beri skor terhadap pantun tersebut, apakah pantun tersebut sudah memenuhi syarat sebagai pantun atau belum. Baik, di sini kita sama-sama akan menilai sebuah pantun dari lagu Selayang Pandang yang dinyanyikan oleh Ferry Ari dengan pantun yang aku nyanyikan di video sebelumnya. Untuk yang belum menonton video tersebut, bisa ditonton dulu ya, judulnya Ubah Lirik Lagu Selayang Pandang. Oke, di sini aku sudah memilih satu bait pantun dari beberapa bait pantun yang terdapat pada lagu Selayang Pandang yang dinyanyikan oleh Ferry Ari, yang berbunyi, manis sungguh tebu seberang, dari akar sampai ke pucuk. Manisnya sungguh mulutnya orang, hati menangis jadi terbujuk. Yang pertama kita akan membahas mengenai tema. Tema terdiri dari dua ya teman-teman, yakni tema mayor dan juga tema minor. Untuk tema mayor yang terdapat pada pantun tersebut, yakni menceritakan tentang rasa manis pada seluruh bagian tebu. Sedangkan tema minornya yakni tentang kepintaran seseorang dalam menyusun kata sehingga siapa saja yang mendengar dapat terayu. Jadi untuk bagian tema ini mendapat 2 skor ya teman-teman, satu di tema mayor dan satunya lagi di tema minor. Yang kedua kita akan membahas mengenai amanat. Amanat terbagi 2 juga, yakni amanat tersurat dan amanat tersirat. Untuk amanat tersurat dalam pantun tersebut yakni manisnya rasa tebu. Sedangkan untuk amanat tersirat yaitu untuk kita bahwa jangan mudah terayu dengan perkataan seseorang. Jadi di dalam amanat ini kita beri skor 2 ya teman-teman, karena terdapat amanat tersurat dan terdapat juga amanat tersiratnya. Yang ketiga mengenai pola bait. Pola bait terdiri dari sampiran dan isi. Nah, pantun tadi terdiri dari sampiran dan isi ya teman-teman. Adapun bunyi dari sampiran tersebut adalah manis sungguh tebu seberang, dari akar sampai ke pucuk. Sedangkan isinya, manisnya sungguh mulutnya orang, hati menangis jadi terbujuk. Jadi sama-sama ada skornya ya, jadi kita beri skor 2 karena ada sampiran dan isinya. Yang keempat ada pola baris. Pola baris pada pantun itu terdiri dari 4 baris, 4-5 kata, dan 8-12 suku kata. Nah, pada pantun tadi, untuk pola baris pertama itu terdapat 4 kata dan 9 suku kata. Untuk baris kedua terdapat 4 kata dan 9 suku kata. Untuk baris ketiga 4 kata dan 10 suku kata. Dan baris keempat ada 4 kata dan 10 suku kata. Jadi pantun sudah memenuhi syarat. Untuk penilaiannya, satu baris kita beri skor 1 karena 4 baris tersebut memenuhi syarat pantun, jadi kita beri skor 4. Dan yang kelima kita akan membahas mengenai rima. Rima ini ada rima awal, rima tengah, dan juga rima akhir. Nah, untuk rima yang terdapat pada pantun tadi itu ada rima awal, rima tengah, dan rima akhir ya teman-teman. Untuk rima awalnya itu berbunyi dari dan hati. Sedangkan untuk rima tengah itu berbunyi sungguh dan sungguh. Sedangkan untuk rima akhir berbunyi seberang, kepucuk, orang, dan terbujuk. Untuk rima awal itu berima AA, untuk rima tengah juga AA, sedangkan rima akhir itu ABAB. Jadi skornya ada 3 karena setiap rima terdapat dalam pantun tersebut. Kita lanjut ke pantun yang kedua, pantun yang saya nyanyikan di video sebelumnya, yang berbunyi, layang-layang bertali benang, putus benang berganti tali, siang dan malam duduk mengenang, orang dikenang jauh sekali. Sama seperti halnya dalam menilai pantun sebelumnya, kita akan menilai yang pertama yakni mengenai tema. Untuk tema mayor yang terdapat pada pantun yang kedua ini yakni tentang putusnya benang layang-layang masih bisa diganti dengan tali. Sedangkan untuk tema minornya yakni seseorang yang selalu mengingat kekasihnya yang jauh keberadaannya. Karena kedua tema tersebut terdapat pada pantun yang kedua ini, jadi kita beri skor 2 ya teman-teman. Lanjut kepada amanat.
Untuk amanat tersurat yang terdapat pada pantun kedua ini yakni jika benang layang-layang putus dapat diganti dengan tali. Sedangkan amanat tersiratnya yaitu tidak perlu mengingat seseorang yang sudah jauh keberadaannya. Nah, untuk amanat di pantun kedua ini kita beri skor 2 ya teman-teman, karena terdapat amanat tersuratnya dan juga amanat tersiratnya. Lanjut ke pola bait. Sama dengan halnya pantun yang pertama tadi, pola bait terdiri dari sampiran dan juga isi. Nah, untuk pantun kedua ini terdapat sampiran dan isi ya teman-teman. Adapun bunyi sampirannya yaitu layang-layang bertali benang, putus benang berganti tali. Sedangkan untuk isinya berbunyi siang dan malam duduk mengenang, orang dikenang jauh sekali. Jadi kita beri skor 2 karena ada sampiran dan isi. Kita lanjut ke pola baris. Pola baris pada pantun kedua ini, yang baris pertama itu terdapat 4 kata, 9 suku kata, baris kedua 4 kata dan 9 suku kata, baris ketiga 5 kata dan 10 suku kata, dan baris keempat ada 4 kata dan 10 suku kata. Nah, untuk pola baris di pantun yang kedua ini bisa kita beri skor 4 ya teman-teman, karena di setiap barisnya itu sudah memenuhi syarat pantun, yaitu 4 baris, 4-5 kata, dan 8-12 suku kata. Dan yang terakhir, yaitu mengenai rima. Sama halnya dengan pantun yang pertama, rima terdiri dari rima awal, rima tengah, dan rima akhir. Untuk rima awal pada pantun kedua ini, yaitu adanya pengulangan bunyi rima a yang terletak pada kata layang, siang, dan orang. Untuk rima tengah, adanya pengulangan bunyi a yang terletak pada kata layang, benang, dan juga dikenang. Dan untuk rima akhir, adanya pengulangan bunyi ab yang terletak pada kata benang, tali, mengenang, dan juga sekali. Untuk rima pada pantun yang kedua ini, bisa kita beri skor 3 juga ya teman-teman, karena tiap-tiap rimanya terdapat pada pantun tersebut. Nah, setelah kita menilai 2 pantun di atas, dapat kita jumlahkan. Untuk pantun pertama itu terdapat tema dengan skor 2, amanat dengan skor 1, pola bait dengan skor 2, pola baris dengan skor 4, dan rima dengan skor 3. Jadi untuk jumlah dari pantun tersebut memiliki skor 11. Sedangkan untuk pantun yang kedua itu ada tema dengan skor 2, amanat dengan skor 2, pola bait dengan skor 2, pola baris dengan skor 4, dan rima dengan skor 3. Dan bisa kita totali, semua skornya terdapat 13. Baiklah, selesai sudah belajar untuk menilai sebuah pantun dari unsur intrinsiknya. Jika dalam video tadi terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.